Saudara, unjuk rasa menolak lockdown dan pembatasan akses bagi warga yang belum vaksin di Rotterdam, Belanda berujung rusuh dan mengakibatkan sejumlah orang luka. Sejumlah mobil terlihat dibakar oleh warga yang terlibat dalam unjuk rasa. Polisi berusaha membubarkan aksi ini dengan melepaskan gas air mata ke arah pengunjuk rasa yang lari ke sejumlah gedung di pusat kota Rotterdam. Mobil polisi yang mencoba membubarkan pendemo yang rusuh harus bergerak perlahan karena laju mereka dihalangi dan dilempari oleh pendemo yang berkumpul di sisi jalan utama di Rotterdam. Polisi selain menembakkan gas air mata juga mengejar sejumlah pendemo yang berlarian di sekitar gedung. Ada 7 orang mengalami luka dan setidaknya 20 orang ditangkap. Ik vind dit echt niet normaal. Aksi pendemo ini memaksa polisi dan pemerintah setempat untuk menutup stasiun kereta api utama kota Rotterdam. Polisi mengeluarkan peraturan darurat memerintahkan orang untuk pulang. Polisi juga akan menyelidiki pelaku yang memicu kerusuhan dengan mempelajari video yang direkam warga dan tersebar di media sosial. Demo ini dipicu oleh penolakan kebijakan pengetatan pembatasan COVID-19 di Rotterdam. Pemerintah Belanda sebelumnya memperketat sejumlah akses seperti kebijakan. Kebijakan ini berarti restoran dan pertokoan harus tutup lebih awal. Warga juga protes dengan kebijakan tentang pembatasan akses bagi warga Belanda yang belum divaksin. Untuk mengetahui kondisi terkini pasca kerusuhan yang terjadi di Rotterdam, Belanda, sore ini kita berbincang dengan koresponden Kompas TV di Den Haag, Belanda, Ajeng Dewanti. Selamat petang waktu Indonesia, Ajeng. Ya, selamat sore, Rahmat. Baik. Selamat pagi di sini. Baik. Ajeng, bagaimana saat ini kondisi kota Rotterdam pasca rusuh tadi malam? Ya, sekitar jam 1.30 dini hari tadi pagi, pihak kepolisian mengatakan bahwa situasi di pusat kota Rotterdam sudah bisa dikendalikan. Dan kondisi pagi ini sudah dinyatakan kondusif. Meskipun dari foto-foto yang beredar tadi pagi, bekas-bekas kerusuhan masih terlihat dengan jelas di pusat kota Rotterdam, di mana beberapa toko juga mengalami kerugian, jendela pecah, dan fasilitas umum juga rusak. Dan namun sementara itu perjalanan kereta dari dan ke stasiun Rotterdam Sentral yang sebelumnya sempat dihentikan sudah mulai berangsur normal. Akses ke area Cloosingel di mana demonstrasi berujung rusuh ini terjadi tadi malam masih ditutup dan hanya bisa dilewati oleh tram. Sementara petugas kebersihan juga sudah mulai membersihkan area kerusuhan sejak dini hari tadi, dan sekitar pukul 7.30 pagi bekas-bekas kerusakan yang terberat sudah dibersihkan oleh Dinas Tata Kota. Begitu, Rahmat. Ajeng, kita lihat kendaraan dibakar, stasiun kereta sempat ditutup. Sebetulnya apa sih yang membuat warga begitu marah dengan kebijakan soal pembatasan akses dan juga lockdown di sana?
Iya, memang saat ini kabinet pemerintah Belanda sedang membahas apa yang mereka sebut dengan kebijakan 2G, yang sebenarnya saat ini masih belum berlaku, di mana hanya warga yang sudah divaksin lengkap atau yang dinyatakan sembuh dari COVID-19 yang berhak menerima QR code sebagai akses untuk bepergian atau mengunjungi tempat-tempat seperti restoran, bar, museum, dan juga event. Sementara yang saat ini berlaku adalah kebijakan 3G, yaitu memberikan akses QR code ini bagi warga yang sudah divaksin penuh, dinyatakan sembuh dari COVID-19, atau memiliki hasil tes negatif PCR yang sebenarnya hanya berlaku 24 jam. Dan ya memang saat ini masih berlaku juga apa yang disebut partial lockdown, yaitu toko-toko non esensial wajib tutup sampai jam 6 sore, sementara bar, restoran, serta supermarket hanya buka sampai jam 8 malam. Dan penggunaan masker kembali diwajibkan, juga harus menunjukkan QR code tadi untuk mengakses beberapa lokasi. Hal ini sudah lama juga menjadi keberatan bagi banyak warga Belanda sebenarnya, namun demonstrasi biasanya berlangsung damai dan tidak pernah sampai seperti ini. Begitu, Rahmat. Makanya kita baru mendengar, tentu syok juga bagi warga negara di Indonesia, terutama melihat apa yang terjadi di Belanda. Nah, Ajeng, pasca kejadian ini, bagaimana penjagaan polisi di kota Rotterdam dan juga sekitarnya, daerah sekitarnya, Ajeng? Sebenarnya penjagaan polisi saat ini sudah terlihat normal ya, tidak terlihat terlalu ketat meskipun ya sisa-sisa kerusuhan masih terlihat. Namun pagi ini kepolisian Rotterdam mengatakan bahwa mereka sudah mulai melakukan investigasi terhadap 20 orang yang ditangkap malam tadi, dan mereka juga menyatakan kemungkinan penangkapan lanjutan akan menyusul begitu. Namun untuk penjagaan sampai saat ini terlihat normal, meskipun saya sekarang berada di Den Haag, yaitu ibu kota administrasi, dan bisa dikatakan tidak ada penambahan keamanan saat ini. Situasi sudah terlihat kondusif. Demikian, Rahmat. Ajeng, singkat, apakah sudah ada imbauan dari KBRI pasca kejadian semalam? Belum ada sama sekali. Sampai hari ini KBRI, sampai pagi ini KBRI belum terlihat memberikan imbauan apapun mengenai terkait kerusuhan yang terjadi di Rotterdam malam tadi. Gitu, Rahmat. Nah, Ajeng, lalu bagaimana dengan pemerintah Belanda dalam menyikapi unjuk rasa warganya? Apakah akan mengubah kebijakannya? Beberapa politisi malam tadi menyatakan prihatin atas apa yang terjadi di Rotterdam. Namun demikian, kebijakan ini memang masih menjadi kajian dan belum diterapkan sama sekali karena masih terjadi pro kontra juga dalam pembahasannya. Ada yang pro dan ada yang menganggap bahwa hal ini tidak perlu. Namun karena sampai saat ini memang belum ada lagi kebijakan yang akan dikeluarkan, rencana pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan pembatasan atau apapun yang terkait dengan coronavirus masih akan menunggu sampai tanggal 3 Desember, di mana mereka memang merencanakan untuk mengeluarkan kebijakan baru. Demikian, Rahmat. Kalau kondisi COVID-19 di Belanda sejauh ini seperti apa? Belanda bisa dibilang kondisinya saat ini sangat tinggi, di mana kemarin ada 21.000 positif case yang terdaftar, di mana sebagian besar dari kasus ini adalah anak-anak usia 10 sampai 14 tahun, dan memang di Belanda sendiri kebijakan vaksin ini hanya diberikan kepada warga yang
berusia 12 tahun ke atas dan belum untuk anak-anak. Begitu, Rahmat. Baik, terima kasih Ajeng Dewanti, koresponden Kompas TV, telah menyampaikan informasi terkini bagaimana kondisi di Belanda saat ini. Terima kasih, Ajeng. Sama-sama.